Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kita semua. Pagi Pak. Pagi Pak. Oke, hari ini kita bahas matrix solver dan satu dimension example. Apa itu matrix solver akan dibahas nanti. Ini kita recap dulu, RI teknik reservoir. Ini recap dari mana ini ada beds in series linear flow, ada beds in parallel linear flow. Jadi kalau kita ada beds atau batuan dengan permeabilitas beda, yang ini absolute permeability, terus flow kita dari direksi Q ini itu ibaratnya series linear in series flow. Sebaliknya kalau kita ada bed dengan permeabilitas yang beda tapi cross sectional area kita kayak gini dan flow kita kayak gitu, itu namanya parallel linear flow. Terus untuk nge-average permeabilitasnya itu dengan rumus ini untuk series dan dengan rumus ini untuk parallel flow. Ya, ini namanya juga bisa harmonic average permeability. Terus ini lebih untuk digunakan untuk average core analysis permeabilities. Dan untuk mata kuliah ini kita nanti bahas yang ini, case ini, di series linear flow. Oke, jadi matrix solver itu untuk nge-solve problematika matrix dot P equals B gitu. Ya, untuk nge-solve matrix itu bisa pakai direct method, Thomas algorithm. Kita nanti bahas ini untuk CPMK kita. Terus ada Gaussian elimination juga. Untuk iterative method ada Jacobi iteration dan Gauss-Seidel iteration. Tapi yang semua ini itu untuk kefahaman aja, tapi yang mendalam kita akan mendiskusi Thomas algorithm. Terus in order untuk dapat direct method ini, biasanya kita mengaplikasikan finite difference kayak lecture kuliah sebelumnya kan kita bahas finite difference. Jadi kita harus mengaplikasikan finite difference ke general equation kita yang ada density equation dan lain-lain untuk nge-solve direct methodnya atau juga iteratively. Jadi kita harus nge-apply finite difference application ke equation kita yang ada partial differential kayak gitu. Terus ini belum di-apply finite difference-nya karena masih kelihatan ada partial differential. Terus Txi plus setengah kayak gini, ini transmissibility nanti kita bahas.
transmissibility. Terus I itu lokasi ya. Kalau ada I itu lokasi. Terus Thomas algorithm ada banyak cara untuk menulisnya. Ini salah satu caranya. Ini nge-solve 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ya 5 unknowns. 5 unknowns. Jadi ada 5 equation gitu di matriksnya. Ini juga cara lain nulisnya, tapi nanti saya tunjuk cara yang lebih baik untuk menulis Thomas algorithm-nya. Jadi setiap Thomas algorithm itu ada forward solutionnya, terus back substitutionnya gitu. Nanti dilihat, tapi ini cuman ilustrasi berbagai macam Thomas algorithm bisa ditulis. Nah, ini penting. Jadi, kenapa sih kita bahas iterative dan direct method? Ini komparasi antara iterative method dan direct method. Terus itu apa? For solving linear equation. Direct method for solving a set of linear equation have algorithm that involve fixed number of steps of given size problem. The required computation work is complex, but its amount can be estimated. Jadi direct method udah tahu berapa langkah steps yang required untuk solve problemnya. Terus iterative method start from a first guess at the solution and then apply a usually simple algorithm to get better and better approximation to the true solution of linear equations. Required computational work is simple, but its amount cannot be estimated. Jadi iterative method itu ada initial guess atau first guess. Jadi asumsi pertama gitu. Terus algoritmnya lebih simple karena dia cuma iteratif. Terus iteratif akan ambil better approximation ke solusi sebenarnya. Jadi algoritmnya simple tapi amount of work-nya tidak bisa di-estimate. Jadi steps-nya tidak pasti karena kan iteratif, kita nggak tahu ke depannya akan iteratif berapa kali gitu. Itu intinya. Terus usually untuk kerjaan untuk direct method itu untuk smaller problems, but iterative method usually went out for larger problem. Jadi kalau problem kita kecil scope-nya, itu lebih baik gunain direct method. Kalau problem kita kompleks dan besar, large, itu usually iterative method yang menang. Dan di simulator itu software simulator itu selalu pakai iteratif ya. Jadi dia iteratif gitu, computationalnya iteratif terus sampai dia converge ke solution. Terus ini juga komparasi. Jadi direct solvers
faster for small size problem, faster for iteratifnya, fasternya untuk larger problems kan. Large storage requirement, more accurate, less experience required. Predictable computation overhead, tahu berapa mana steps yang diperlukan. Nah, terus ini experience performance is problem specific and approximately have convergence problems. Kadang juga ada convergence problems atau error. Ya, jadi ini matrix numerical methods untuk solving A dot X equals B. Ini matrix formulation kita. Jadi ini kan bahas lagi direct method itu apa. They follow an algorithm which takes a fixed number of steps to find x1, x2, x, and usually involves forward elimination steps to get the equations into an easy form solution, then back substitution to get the answer. Yeah, direct method is Gaussian elimination atau Thomas algorithm. Ya, ini yang saya bilang direct method pakai forward elimination, nge-eliminasi matriksnya biar sebanding gitu, 1:1, terus back substitution, substitute kembali untuk dapat solusinya. Iterative methods, ya direct methods kan fixed number of steps udah dibilang. Kalau iterative method itu kayak first guess, ambil satu asumsi to the solution vectors, say iterate in 0, apply an algorithm successfully improving this guess. The method should converge to the correct x as v increases, gets closer to the correct value. But often can't say how quickly it will get there, no fixed number of steps. Terus contohnya itu Jacobi iteration, list line successive order relaxation. Jadi untuk iterative method itu secukupnya kayak gini, cuman kefahaman itu apa dan di mana diaplikasikan dan bagaimana. Tapi untuk detailnya perhitungan nggak terlalu perlu untuk CPMK, karena untuk perhitungan kita pakai direct method Thomas algorithm. Oke, terus iterative methods simple to apply, good initial guess, cannot tell in about some iteration needed. Jadi juga iterative method ini initial guess pertama harus yang bagus, karena kalau jauh atau tidak bagus itu nanti akan lebih iteratifnya lebih banyak kali gitu. Jadi in resolution when you solve the pressure equation, good guess ini di simulator, kan saya bilang di simulator pakai iteratif. A good guess may be all pressures at the last time. Jadi guess yang bagus itu pressure sebelumnya di time step sebelumnya. Tapi kalau wells yang baru start up, then
pressure di last stepnya tidak terlalu bagus karena ada sumur baru yang muncul itu. Jadi it helps iterative method. Initial guessnya sangat penting untuk iterative method. Terus ini contoh iteratif bisa coba untuk ini. Ini juga contoh iteratif. Terus ini yang penting uh, satu di question, satu di example kita, satu dimensional linear system. Ya, kan saya udah bilang uh, ini misalnya kita ada grid block. Grid block ini kan udah di spatial discretize dari space dan juga time. Terus grid block ini ada permeabilitas 2500, ini 1500, ini 1000 milidarcy. Jadi otomatis beda permeabilitas absolut. Jadi kita menggunakan konsep yang awal ini, harmonic average permeability averaging, untuk langkah pertama solve problem ini. Jadi contoh problem ini sangat penting ya, sangat penting untuk ya ujian UTS. Kalian harus udah tahu cara solve semua ini, latihan berapa kali kayak gitu nanti saya. Dan ini ibaratnya appendix yang saya kasih di ujian akan seperti kayak gini. Tapi dari kayak formulasi kayak gini, Thomas algorithm seperti ini, dan harmonic average ini, diversity equation kita kayak gini. Dari appendix ini kalian udah harus latihan yang banyak untuk bisa nge-solve problemnya. Terus ini juga ini punya saya sendiri sih, saya contohin Thomas algoritmnya. Kalian juga bisa ngehafalin ini. Tapi ini nggak akan dikasih di appendix, yang dikasih kayak gini. Appendix ujian. Gitu. Oke, lanjut ke problem ini. Jadi untuk linear system shown di figure Q1 with 3 grid blocks each having length of 400 feet. Jadi lengthnya 400, 400, 500. Area cross section 3000 feet, viscosity 1,5 centipoise, initial reservoir pressure 2500 di all grid blocks. Terus ada satu well di sini yang producing constant rate of 750 STB per day. The outer boundaries of the reservoir are both closed, no flow boundary. Jadi di sini dan di sini itu close, no flow boundaries. Terus the porosity for all blocks itu 0,2. Compressibility oil itu ini, dan
Itu using block centigrade time step of 3 days. At the time step of 3 days, write the finite difference equation. Terus rearrange ke matrix form. Terus solve the pressure box at all box after 3 days by Thomas algorithm method. Um, Oke, ya gitu. Terus ini dari general equation kita belum di finite difference kan. Jadi kalian harus hafal ini dari sini kan, dari general equation kita. Dan terus ini harmonic permeability averaging. Jadi ada transmissibility di sini itu 0. Transmissibility di sini nggak tahu harus dikomput, ditemukan. Transmissibility ibaratnya ini blok 1, blok 2, blok 3 kan. Terus ya ini jadi I1, I2, I3. Terus untuk transmissibility di sini itu 0 karena itu no flow boundary. Jadi K1 minus separuh itu tanda spasialnya itu 0. Nah, yang di sini kita bisa temuin pakai harmonic average kayak gini. Tuh, karena 400 terus sama jadi 2 aja kayak gitu. Terus satu atau bisa mau ini 800 ini 400 kan, feet terserah, tapi ini simplify ya, jadi 1,875 darcy. Kalau mili darcy jadi 1875 mili darcy. Ya, terus itu udah ditemukan transmissibility di sini. Sekarang kita mau K2 plus half. Ini K2 plus half. Ini di sini pakai rumus yang sama, harmonic average. Jadi dapat 1,2 darcy. Terus di sini no flow boundary, jadi K3 plus separuh itu 0 karena no flow boundary kan gitu. Nah, terus kalian harus hafal dari equation kayak gini ke kayak gini itu kenapa? Karena ini bilang A1, right? The finite difference equation. Finite difference equation itu ini. Jadi ini nggak akan dikasih tahu di ujian, tapi kalian harus tahu, hafal ini untuk ujian. Jadi dari sini kita apply finite difference untuk mendapatkan kayak gini. Ini harus dihafal. Terus kan kita udah ada tahu ini mu, ini juga udah tahu. Jadi ini nge-simplification-nya. Terus kalian harus tahu dari center difference finite ini untuk disimplify lagi ke formulasi kayak gini. Terus N itu ibaratnya
time step kita gitu kan. Jadi ya begitu. Jadi for I terus kita itu for substitute dari equation ini kita substitute I-nya. Jadi untuk I jadi KI 1 plus half yang kita barusan temuin 1,8. Kita ambil when I equals 1, when I equals 2, dan when I equals 3. Nanti habis itu dari general equation ini yang kalian harus hafal dari sini dan dari sini. Karena ini bisa bedakan. Ini jangan dihafal sekian. Ini dari sini. Ini juga, ini dari sini. Itu mungkin kedepannya problemnya 0,3 porosity atau apa kan. Tapi setidaknya yang dari sini ke sini harus dihafal. Dan ke sini. Terus PIN itu apa? Itu initial pressure kita 2.500. Jadi kita substitute when I equals 1, kita dapat equation ini. 2 unknown, 1 equation. When I equals 2, kita dapat equation ini. 3 unknown di dalam 1 equation. Terus when I equals 3, masukin lagi ke general equation ini. Kita dapat ini 2 unknown, 1 ya ini 2 unknown, 1 equation. Terus kita buat matrix nomor 2, arrange the solution in matrix format A dot P equals B. Dari 3 equation tersebut kita ada 3 unknown dan 3 equation itu pas. Jadi kita tulis di matrix ini ibaratnya P1, P2, P3. Terus P di grid block 1, di grid block 2, dan grid block 3. Terus ini unknowns kita di matrix form. Terus kita pakai Thomas algorithm. Solve the pressure blocks after 3 days by Thomas algorithm. Jadi kita pakai Thomas algorithm untuk nge-solve ini. Jadi harus forward elimination, terus back substitution. Terus kita pakai Thomas algorithm untuk nge-solve ini. Jadi kita ada setelah 3 hari kegiatan ya 3 hari pressure di grid block 1 itu udah tahu, pressure di grid block 2 tahu, pressure di grid block 3 tahu. Ini solusi kita. Habis apply Thomas algorithm, ya saya rekomendasi kayak gini. Pakai ini aja biar lebih simple gitu. Thomas algorithmnya. Tapi ya dari sini ke sini kalian udah harus bisa menghafalnya sendiri. Gitu. Jadi kita dapat ini akhirnya dapat solusi kita. Gitu. Ini pakai direct method Thomas algorithm. Kalau iteratif beda lagi.
Jadi ya, saya harap udah clear, ini udah selesai slide-nya. Jadi kalian ada tugas dua. Kalian ada tugas dua di sini. Pemodelan reservoir tugas dua. Tugas dua submit pakai Google Form. Ya, terus tugas dua itu apa? Saya cuma minta kalian nulis ini, eh, solusi untuk problem ini 2 kali, biar latihan sama latihan Thomas algoritmnya. Jadi tulis solusi ini 2 kali sampai hafal betul, sampai nggak perlu ada appendix juga udah bisa. Jadi tulis 2 kali terus submit di sini. Sama saya ingatkan kalian ada tugas dua teknik reservoir dune hari ini. Jadi saya maunya di submit di sini ya, di Google Form. Kalau saya nggak terlalu ngecek yang di sini sih, saya lihat yang di Google Form untuk tugas-tugasnya. Jadi ada pertanyaan mengenai tugas atau materi. Pak, izin Pak, yang untuk tugas 2 reservoir itu diketik atau ditulis tangan ya Pak? Bebas mau ditulis tangan atau ketik, tapi yang jelas kan di tugas ini ada perlu drawing pakai graf gitu, graf paper, atau saya lihat ada yang pakai komputer Excel gitu, saya juga nggak apa-apa, tapi graf dari Excel atau Word gitu. Tapi yang lebih baik itu kalian praktis penggambaran manual pakai graf paper ya. Graf paper manual, karena di ujian kan nggak ada Excel atau apa kayak gitu. Jadi di ujian kan pakai graf paper. Jadi setidaknya untuk yang bagian graf paper, ambil graf paper terus gambar gitu. Tapi kalau ngetik ya terserah, pakai mau ngetik atau tulis tangan. Tapi ya tulis tangan lebih baik karena untuk latihan ujian. Baik Pak, terima Jadi kasih Pak. untuk yang ya, jadi yang untuk tugas dua itu saya hanya menerima dari graf dari Excel atau graf paper. Kalau saya lihat kalian kayak ngasal nggak pakai graf paper, terus pakai nggak tahu caranya gitu. Saya lihat pakai tulisan tangan sendiri tentang grafnya itu salah total, itu nggak akurat gitu. Jadi kalau mau pakai tulis tangan gunain graf paper. Kalau nggak ada graf paper ya pakai Excel atau apa. Tapi ya di ujian nggak ada Excel. Jadi ini untuk latihan.